Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Hari ini kita akan membahas tentang Ka'bah tanpa jamaah haji. Ka'bah tanpa jamaah haji. Pernahkah terjadi demikian? Tentu pernah dan berkali-kali. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada sejarah, Ka'bah adalah rumah yang tertua. Didirikan untuk menyembah Allah. Didirikan oleh manusia untuk menyembah Allah SWT. Kapan Ka'bah itu sudah ada? Kan itu pertanyaannya. Dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, Innal awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatin mubarakah wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk ibadah manusia kepada Allah adalah Ka'bah yang ada di Mekah, yang diberkati lagi, ya. Hudal lil alamin. Jadi rumah Ka'bah itu adalah petunjuk, ya, bagi seluruh alam. Petunjuk. Jadi Ka'bah itu terletak di tengah-tengah dunia. Kalau kita ukur dunia ke barat, timur, utara, selatan, Ka'bah ada di tengah-tengah dunia. Itu sudah menjadi rumah ibadah manusia sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam. Itu Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Rumah yang sangat klasik, ya, rumah yang sangat anti zaman sekali, ya. Sejak Nabi Adam berjuta-juta tahun sudah ada Ka'bah itu. Dan ketika terjadi topan besar, banjir yang luar biasa di zaman Nabi Nuh alaihissalam, jadi Ka'bah itu tenggelam dalam tanah. Karena datang gurun, di gurun pasir itu, jadi pasir dibawa oleh topan, topan itu angin kencang. Tertutuplah Ka'bah itu, tenggelam dalam tanah. Dan beribu-ribu tahun juga Ka'bah itu hilang. Tidak diketahui lagi oleh manusia di mana, dan sampai tidak berpenghuni. Jadi Makkah itu tidak ada apa-apa kecuali gurun pasir saja, tidak berpenghuni. Apalagi Allah juga tidak lagi mengutus nabi-nabi dan rasul di Makkah. Nabi Adam memang beliau itu orang Babilonia. Babilonia itu Irak. Tapi Nabi Adam itu rumahnya di Mekah. Kemudian Nabi Idris juga di Mekah. Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, semua di Mekah. Tapi kemudian tidak lagi di Mekah waktu itu, ya. Rasul-rasul itu lahir di Palestina. Lahir di Palestina. Jadi Nabi Musa di Palestina, Nabi Harun di Palestina, Nabi Yusuf, ya.
semua Nabi Yakub, Nabi Isa, nabi-nabi lain semua di Palestina. Jadi di Mekah nggak ada lagi. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang nabi dari negeri Syam, ya. Nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim membawa keluarganya ke sebuah padang pasir yang sangat luas, ya, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Dalam sejarah itu mereka itu datang bertiga. Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar, ya. Kemudian anak kecil Ismail. Jadi Nabi Ibrahim atas petunjuk dari malaikat, beliau harus berhenti di Mekah. Waktu itu namanya belum Mekah, belum Mekah namanya. Itu padang pasir, Zizarain, yang kering, kerontang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi Nabi Ibrahim karena perintah Allah dan malaikat harus meninggalkan istri tercintanya Siti Hajar dan anak bayinya Ismail di situ. Beliau pulang ke negeri Syam kembali. Pulang lagi. Negeri Syam itu Palestina. Pulang ke sana. Tinggallah anak kecil di situ. Kemudian makanan habis, air juga habis. Air yang ada dalam gerabah. Gerabah itu dari tanah dibuat. Dimasukkan air ke dalam, atau gerabah juga bisa dibuat dari kulit lembu, kulit unta atau kulit kambing. Dijahit, dimasukkan air ke dalam kulit itu. Ketika air sudah habis, lalu Siti Hajar sebagai ibu sangat cinta kepada anaknya. Beliau itu mencari air dari sebuah bukit kecil yang namanya Bukit Safa, lari ke Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali, tapi air tidak ada. Beliau gelisah, seorang ibu yang cinta kepada bayinya. Sang bayi sedang meronta-ronta karena kehausan. Menangis bayi itu. Dan kemudian datang malaikat Jibril, ya, memukul tanah dengan sayapnya. Karena malaikat itu bersayap. Dipukullah tanah dengan sayapnya. Keluarlah air Zam-Zam dekat kaki sang bayi Ismail. Kemudian Hajar membendung air yang sedang mengalir itu. Zam-Zam bahasa Arab itu, Zam-Zam itu berhenti. Berhentilah air, tidak mengalir lagi. Maka sampai sekarang namanya Zam-Zam. Semua Zam-Zam dekat Ka'bah. Setelah ada air, Siti Hajar dan Ismail tinggal di situ. Dan dari air itu bisa mengenyangkan walaupun makanan belum ada. Tetapi kemudian musafir-musafir singgah di situ, tentu membawa kurma, membawa makanan, lalu ditukar dengan air. Boleh menggunakan air milik Siti Hajar itu kalau orang membawa makanan. Dan semakin hari semakin banyak sehingga menjadi kota. Itulah sejarahnya. Sejak Nabi Ismail alaihissalam, orang naik haji lagi. Naik haji, sudah cukup lama tidak ada naik haji. Setelah Nabi Ismail juga masih orang naik haji. Tapi setelah sekian lama, cucu-cucu Nabi Ismail itu sudah tidak benar lagi agamanya.
sudah syirik, sudah membuat patung-patung, menyembah patung-patung, naik haji putus lagi. Putus beribu-ribu tahun. Tidak ada lagi naik haji. Jadi Ka'bah tanpa jemaah haji. Ya, maka tema hari ini Ka'bah tanpa jemaah haji. Di masa Rasulullah, ya, di Mekah, ya, belum hijrah ke Madinah, ada orang naik haji tapi bukan naik haji sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Mereka menjadikan Ka'bah untuk naik haji menurut kehendak hati mereka. Yang bertawaf itu telanjang, tidak menggunakan pakaian. Itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tetapi diperintahkan oleh setan seperti itu. Tawaf tidak punya pakaian. Perempuan-perempuan zaman dulu rambutnya panjang. Nah, mereka menutup dadanya dan menutup kemaluannya dengan rambutnya yang panjang. Mereka pikir itu tidak berpakaian itu perintah Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah. Allah tidak pernah memerintahkan begitu. Dan di sisi Ka'bah itu mereka menyembah berhala. Berhala itu banyak sekali. Sampai jumlahnya 360 berhala di sekitar Ka'bah itu. Dan terjadi juga di pasar-pasar pergaulan bebas, perzinaan, mabuk-mabukan, minuman keras. Jadi hancur-hancuran, kacau balau. Nabi pun tidak mampu mencegah. Nabi Muhammad sudah jadi rasul tetapi belum mampu mencegah itu. Ayat-ayat sudah turun tentang haramnya minuman keras, haramnya berzina, haramnya makan riba. Tapi kan orang-orang musyrikin itu memusuhi Nabi, memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memerintahkan rasulnya untuk hijrah ke Madinah. Hijrahlah Rasulullah bersama 300 sahabatnya hijrah ke Madinah. Ya. Itu kapan Rasulullah hijrah? Jadi ketika Rasulullah berusia 53 tahun, ya. Ketika Rasulullah sudah berusia 53 tahun. Nah, hijrahlah Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Tetapi 8 tahun kemudian, ya, Rasulullah menaklukkan Fathul Mekah, menaklukkan Mekah, mengalahkan orang-orang kafir, mengalahkan orang-orang musyrikin, merebut kembali kota Mekah menjadi milik orang-orang Islam. Ketika itulah orang Islam, orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Berduyun-duyun orang-orang kafir itu mencari Rasulullah, mereka masuk Islam. Jadi berduyun-duyun, berbondong-bondong, ya. Jadi cerita ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan, orang Islam itu menang. Orang kafir itu kalah. Nah, itulah yang terjadi tahun ke-8 Hijrah. Jadi orang-orang kafir itu menyerahkan kota Mekah, menyerahkan Ka'bah, Masjidil Haram kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat wahai Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.